orang tua di sini harus curiga nih, ya, kalau anaknya itu satu, dia ini kayak nggak pernah capek, ya, jadi dia selalu berlarian ke sana kemari, kayak nggak pernah takut akan bahaya, walaupun kita udah berkali-kali mengingatkan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo Ayah Bunda, kembali lagi bersama saya Prisa di podcast Halo Bunda kali ini. Seperti biasa nih, kita akan membahas terkait dengan permasalahan tumbuh kembang si kecil. Nah, tentunya kita mau membahas apa di segmen ini? Nah, kita mau membahas apa sih dan jauh lebih mengenal apa itu sensory processing disorder. Nah, tentunya sebelum membahas itu, kita sudah ada nih kedatangan narasumber spesial, yaitu dokter spesialis anak. Ya udah kita langsung aja yuk. Halo dokter. Halo, hai semuanya. Iya, boleh disapa dulu nih ayah bundanya, perkenalan dan juga apa sih kesibukan dokter sekarang? Halo semuanya, saya Dr. Tania Paramita, saya dokter spesialis anak. Saat ini saya bekerja di 3 ruang tempat praktek ya. Yang pertama di Brawijaya Hospital Duren 3, yang kedua di Eka Hospital Cibubur, dan di Fema Private Practice Kota Wisata Cibubur. Kesibukan sehari-hari ya berkutat praktek, tapi saya punya komitmen untuk harus sampai di rumah kalau bisa sebelum jam 5 sore. Wah, mantap sekali nih ayah bunda nih. Memang dokter Tania ini ya bergelut memang di bidang dokter spesialis anak yang membuka praktek di beberapa rumah sakit ya. Boleh nanti intip-intip nih sosial media dokter Tania untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, langsung aja ayah bunda, kali ini kita mau membahas yang tadi sudah Prisa sampaikan, mengenal lebih dalam nih dok, apa itu sensory processing disorder. Prisa sendiri juga belum tahu nih dok apa itu, mungkin nanti bisa detailkan lebih lanjut oleh dokter. Jadi langsung aja ya dok ya, sebenarnya apa sih itu sensory disorder, sensory processing disorder? Oke, jadi sensory processing disorder ya. Jadi sebetulnya ini istilah yang memang kalau secara medis kita cari di diagnostik untuk gangguan khusus di DSM-5 namanya, itu sebenarnya tidak ditemukan nih. Tapi ini mungkin lebih sering digunakan di ranah rehapedik atau terapi okupasi atau occupational therapist gitu ya. Nah, tapi sebetulnya apa sih itu sensory processing disorder? Karena ada beberapa anak yang mengalami kejadian seperti ini. Ya, jadi sebetulnya kita harus tahu bagaimana sih proses penerimaan stimulus sensori oleh anak. Ya, jadi kalau misalkan kita tahu dong panca indera, dari dulu kita mengenal panca indera, ya ada penglihatan, pendengaran, penciuman, terus perasa, peraba. Nah, sekarang ada tambah lain 3 nih, yaitu keseimbangan, proprioseptif, sama satu lagi interoceptif. Interoceptif itu untuk mengetahui apa yang kita rasakan. Terus dalam tubuh kita tuh ada apa? Nah itu jadi 8 total indera kita. Nah, kalau misalkan ada input atau stimuli sensori dari 8 indera ini, normalnya kan langsung masuk nih diproses di otak sebagai istilahnya main CPU nih di badan kita. Nah, dari situ itu nggak langsung merespon, ada prosesnya lagi, diregistrasi dulu, dimodulasi dulu, didiskriminasi dulu, baru setelah itu menghasilkan respon. Nah, pada anak-anak dengan SPD atau sensory processing disorder, gangguannya di proses ini. Bisa satu, beberapa, atau semua prosesnya terganggu. Jadi ketika dia mendapatkan stimulasi sensorik, maka responnya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Jadi kita kadang menganggapnya, kok berlebihan, kok kayak nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti terkait dengan stimulus ya dok ya, apa yang mungkin ayah bunda di sini sudah memberikan stimulus ke si kecil? Jadi stimulusnya dia nggak apa-apa, tapi dia menerimanya di badan dia nih. Jadi pemrosesan langkah-langkahnya itu nih yang bermasalah untuk menghasilkan reaksi atau respon. Gitu. Cara penerimaannya. Ya, gitu. Nah, ini menarik sekali ya dok ya. Jadi bukan terkait dengan stimulus, tapi cara penerimanya si kecil itu terhadap stimulusnya gitu. Betul. Ya dok ya. Nah, kalau misalnya ciri-ciri awal SPD itu apa ya dok ya?
Oke, jadi karena mungkin ini juga suatu hal yang mungkin tidak terlalu familiar juga ya, kalau misalkan mungkin ini biasanya SPD ini bisa sebagai bergerak sendiri atau bisa bergerak sebagai bagian dari penyakit lain. Misalnya berbarengan dengan autis, ADHD, sindrom Down gitu ya, atau dia mau berdiri sendiri gitu ya. Nah, terus tandanya apa nih? Jadi mungkin saya nggak usah terlalu spesifik ya, tapi ayah dan bunda atau orang tua di sini harus curiga nih ya, kalau anaknya itu satu, dia ini kayak nggak pernah capek ya, jadi dia selalu berlarian ke sana kemari, kayak nggak pernah takut akan bahaya, walaupun kita udah berkali-kali mengingatkan. Terus kalau dia jalan atau lari itu kayak nggak punya kontrol tubuh gitu loh, jadi sering jatuh, sering nabrak gitu, nabrak orang, nabrak furniture, nabrak benda, nabrak pintu gitu. Nah itu respon dia terhadap suatu suara atau suatu cahaya itu berlebihan. Atau dia sangat sampai ngumpet, bahkan bisa sampai nangis. Ketakutan gitu. Ketakutan. Atau dia takut banget sama orang yang dia nggak dikenal. Jadi takutnya tuh sampai nangis, teriak-teriak gitu loh. Dan itu tidak bisa ditenangkan atau nggak ada jedanya. Walaupun udah sejam kita tungguin, tapi tetap dia nangis kejar. Gitu. Terus kadang-kadang dia ada gangguan makan. Jadi anaknya picky eater. Atau bisa juga dia sering memasukkan tangan ke dalam mulutnya, sering memeluk sesuatu, dan nyaman tuh kayaknya kalau di wrapping dengan selimut, baru dia tuh anteng. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau ada tanda-tanda yang kira-kira mengarah ke situ, mungkin observasi dulu nih, lihat nih, ini benar nggak ya? Coba deh kita perbaiki dulu nih stimulasinya di rumah, coba kita sering ngajak ngobrol dia, ngasih cerita, bermain, quality time antara parent sama anaknya. Nah tapi kalau misalkan ini sudah mulai mengganggu, kayak misalkan mengganggu tuh apa sih? Mengganggu tuh dia jadi terganggu di prestasi atau fungsi akademik. Jadi belajarnya jadi terganggu, nggak pernah konsentrasi, duduknya meleot-meleot gitu posisi duduknya, jadi nggak bisa ditegak gitu, nggak sering gini, jadi kayak mungkin dicapnya seolah-olah kayak kok nggak bisa sih, kok males sih gitu ya. Nah terus habis itu kalau mulai mengganggu fungsi dia sehari-hari, sering jatuh, clumsy istilahnya ya, gitu. Nah kalau udah kayak gitu, terus reaksinya yang ditimbulkan akibat suatu respon stimulasi sensori itu berlebihan, sehingga kita tuh udah nggak bisa lagi nih menenangkan dia. Ya, tadi kan kayak tadi ada cahaya atau suara, dia kan heboh, nangis. Nah itu sampai tidak bisa kita tenangkan. Nah kalau ada tanda-tanda 3 tadi, sebaiknya sih segera dibawa ke ahlinya, boleh ke dokter anak atau psikolog anak atau dokter tumbuh kembang, dokter rehab medik atau ke terapis okupasi gitu. Oke. Berarti tadi juga mempengaruhi dari segi akademik ya? Iya. Juga ya dok Kedepannya. Nah berbicara tentang itu, sejauh mana sih dok sensory processing disorder ini mempengaruhi kehidupan anak-anak dan aspek kehidupan apa nih kira-kira yang dapat terpengaruh gitu? Oke, jadi pengaruhnya jelas bisa ke pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan misalkan paling gampang deh, misalkan anaknya picky eater. Picky eater kan berarti makannya milih-milih, tekstur tertentu, bau tertentu, rasa tertentu dia bisa aja nggak mau. Gitu, sehingga makannya jadi dikit. Beratnya seret, nanti lama-lama gizi kurang lama-lama stunting, jadi bisa ngaruh ke pertumbuhan. Aspek kehidupan apa nih yang nantinya akan berpengaruh? Ya tadi fungsi sosialnya dia, jadi berhubungan dengan sosial, teman, bahkan nanti ke depannya dengan keluarga dan hubungan love-nya, hubungan percintaan dia gitu kan, yang kok ini tuh ada perasaan apa sih ya kalau dia nanti sampai dewasa kan? Nah itu regulasi diri, kemampuan mengontrol emosi, konsentrasi, rasa percaya dirinya dia. Karena kan selama ini mungkin orang-orang anggapnya jadi nggak bisa, oh ini selalu ceroboh, oh ini selalu ini gitu. Sama yang terakhir ya dia jadi seperti mundur gitu ya. Jadi kayak nanti ujung-ujungnya mempengaruhi apa? Performa sekolah, akademisnya juga bisa terganggu. Jadi mempengaruhi ke banyak aspek di kehidupan anak di kemudian hari. Jadi harus penting nih kita mengintervensi dari awal. Kalau memang dirasa oh ini memang sudah disorder, sudah terganggu, cepat ditata laksana gitu. Oh gitu, ini menarik sekali sih ya dok ya. Maksudnya mungkin dari ayah bunda nih jarang nih mengetahui hal ini ya. Ini bisa jadi perhatian juga buat ayah bunda. Kalau misalnya si kecil punya ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, baiknya di
berikan stimulus yang lebih dulu ya, Dok mungkin ya. stimulusnya lebih banyak menghabiskan waktu, quality time, stop gadget, bondingnya diperbaiki. Lalu kita harus deh, berarti kayaknya kalau gedein fokus, berarti kita harus melatih konsentrasi. Berarti mungkin meronce, kalau anak udah besar ya, meronce, main puzzle, terus shape sorted, terus bisa baca buku, nyanyi, kayak gitu, tebak-tebak kata dalam lagu, kayak gitu-gitu. Kalau udah lebih besar. Kalau kecil gimana ya? Mungkin bermain yang dia suruh bisa diam, misalkan main apa pom-pom, masukin pom-pom atau tutup botol ke dalam wadah, kayak gitu-gitu. Jadi yang benar-benar kita coba di rumah dulu. Tapi kalau udah 1 bulan sudah dicoba simulasi, tapi ternyata kok kayaknya nggak memberikan suatu efek yang bermakna ya. Nah kalau kayak gitu baiknya sih konsultasi aja ke ahlinya ya. Iya betul sekali. Karena kan memang mungkin ayah bunda di sini bisa langsung segera ya. Karena kan ini kan tadi terpengaruhnya itu terhadap aspek kehidupan yang memang lahir batin ya, Dok ya. Kalau bisa sebutkan gitu ya. Dari mulai ketidakpercayaan diri, rasa emosional, bahkan sampai dengan prestasinya. Nah, boleh nih ayah bunda jika memang ada si kecil mungkin mempunyai ciri-ciri yang sudah disebutkan sama dokter tadi, bisa sharing-sharing ya, Dok ya di bawah komentar ini, atau nanti juga bisa langsung kita tanyakan nih ke Dokter Tania. Jadi nanti dibalas oleh admin YouTube-nya seperti itu. Nah, oke Dok, selanjutnya nih, apakah yang tadi sudah disebutkan oleh dokter gitu ya terkait dengan sensory processing disorder ini? Apakah ada terapi khususnya gitu loh, Dok? Dan apakah terapi ini harus memenuhi profesional atau bisa aja nih kita terapi di rumah aja seperti yang tadi sudah dokter sebutkan gitu ya. Mungkin ayah bunda bisa memberikan stimulus dulu, atau mungkin kalau sudah berlanjut bisa nih dengan terapi-terapi tertentu gitu, Dok. Oke. Jadi terapi apa, bagaimana, berapa lama itu tergantung kebutuhan masing-masing anak. Ya, apakah dia memang ringan atau sudah sensory processing disorder yang memang banyak terganggu nih. Jadi tadi kan ada 8 senses, ada 8 indera. Banyak nih gangguannya. Nah, kalau kayak gitu memang biasanya harus ada dong campur tangan terapi profesional. Nah, biasanya harus terapi ke klinik atau poli tumbuh kembang. Nanti diterapi dengan terapi okupasi ya, bisa juga sensori integrasi, bisa juga sensori diet. Nah, tapi nanti juga di rumah pasti punya PR. Nanti kita punya yang namanya home program. Home program ini nanti biasanya, jadi pada setiap sesi kunjungan itu biasa nanti akan dapat kertas. Oh, hari ini kita belajar ini, hari ini kemampuan dia untuk mengerti perintah, duduk tenang, posturnya segala macam. Oh bagus nih, membaik daripada minggu yang lalu misalkan. Nanti di rumah begini ya, latihan ini berapa menit, ini berapa menit, itu harus setiap hari. Jadi apa yang dikerjakan di tempat klinik itu sebetulnya tidak sebesar kalau kita kerjakan di rumah. Karena kan kalau terapi paling cuma 1-2 kali dalam seminggu. Sedangkan anak itu bersama kita 24/7. Jadi ya sebaiknya apa yang dikerjakan di sana diulang, dan apa yang dapat PR harus dikerjakan. Oh gitu. Oh ya, satu lagi tambahannya, yang tidak kalah penting, lakukan floor time. Jadi misalkan bermain di atas karpet, kasur, ataupun playmat deh. Tapi ini benar-benar quality time selama 20 menit minimal sehari antara orang tua dengan anak. Jadi bermain, cerita apa. Jadi kita memperbaiki dari faktor eksternal nih, yaitu lingkungan. Jadi supaya anak itu bisa lebih tertarik, bisa kalau emang agak sedikit keliru kita betulkan gitu. Terus kita tanya pertanyaannya nggak cuma iya, enggak, udah, belum. Nah, tapi lebih pertanyaan yang terbuka. Jadi merangsang otak dia untuk lebih menjawab lagi nih gitu, dengan lebih kompleks gitu. Wah, ini sih memang bisa simpulkan ya, Dok ya. Memang terapi itu butuh, tapi balik lagi ya, Dok ya. Semuanya itu ada di tangan ayah dan bunda ya, Dok. Itu untuk yang di rumah. Tapi tetap harus kalau sudah disorder itu sudah gangguan. Berarti harus udah intervensi, nggak cuma stimulasi gitu. Jadi tetap jalan yang dari profesionalnya, tapi yang di rumah pun tetap harus jalan juga. Jadi saling double dua-dua. Untuk yang hasil maksimal ya, Dok ya. Karena memang kayaknya mungkin sensory processing disorder ini ayah bunda belum tahu, tapi mungkin penanganannya cukup
kompleks dan satu lagi tidak instan ya, karena banyak pasien yang mungkin ya, misalkan contohnya misalkan speech delay deh gitu, mengharapkan 1-2 sesi terus anaknya langsung bisa ngomong, padahal misalnya delaynya nih anak umur 2 tahun tapi delaynya panjang banget, jauh banget, kayak anak umur setahun misalkan. Berarti kan PR kita mengejar ketertinggalan dia selama setahun itu kan nggak mungkin dengan hitungan minggu, bisa hitungan bulan gitu. Yang penting berproses dan berprogres maju gitu loh. Ya, kalau dia stuck di tengah, ada apa nih, kok udah hampir 6 bulan, kok nggak bisa, oh ternyata jangan-jangan terapi bicara, terus ternyata autis anaknya. Jadi harus dicari dan diprogres. Biasanya kalau terapi pun per 3 bulan ada konsultasi lagi ke dokter anak sama tumbuh kembang untuk dinilai. Yang kemarin dia belum bisa, udah bisa belum? Gitu. Jadi artinya oh nih bagus. Oke. Wah, ini menarik sekali ya Bunda ya. Karena memang beberapa tadi nih yang sudah disebutkan sama dokter terkait dengan speech delay, itu nanti akan kita bahas nih dok di segmen yang kedua. Jadi yang bisa disimpulkan dari segmen ini adalah memang sensory processing disorder ini terkait dengan penerimaan si kecil terhadap stimulus ya, permasalahannya di situ. Tadi ada beberapa ciri-cirinya juga ya dok ya. Ada mungkin dari banyak nih dari dokter tadi yang sudah sebutkan, diantaranya mungkin kelebihan si kecil untuk menerima sesuatu itu nggak sesuai gitu ya dok ya. Reaksinya seperti biasanya. Wah, ini menarik sekali dan bisa banget nih jadi perhatian ayah dan bunda di rumah. Nah tentunya nanti kita di segmen kedua nih dok akan membahas terkait dengan SPD tadi. Itu tuh ternyata bisa nggak sih menyebabkan anak speech delay yang sudah disebutkan sama dokter? Mungkin ayah bunda di sini mau mengetahui lebih lanjut, nanti kita lanjut di segmen yang kedua aja ya. Oke ayah bunda, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.